Ya, jadi jangan heran kalau baking lovers itu berjualan itu sesuatu yang sangat sulit awalnya. Gitu. Ada banyak orang yang bertemu saya baik di kelas maupun di belajar online sering bertanya bagaimana caranya kita mulai menjual kue dan berhasil. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips berdasarkan pengalaman saya ya, karena dulu saya memulai karir saya itu dengan pertama-tama baking dari nol, kemudian baking tujuannya cuma untuk menyajikan sajian yang enak dan lezat menurut selera saya dan keluarga. Lalu kemudian dari situ naik level, berusaha untuk menjadikan olahan saya itu sebagai bahan ya, sebagai komoditas untuk menambah penghasilan keluarga, meskipun iseng-iseng tadinya gitu ya, tapi berusaha untuk menjual. Nah, dalam menjual produk ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum menjual, ada yang mau saya bagi dari pengalaman saya. Ya, jadi jangan heran kalau baking lovers itu berjualan itu sesuatu yang sangat sulit awalnya. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang biasa berjualan ya, yang paling sulit adalah langkah awal yang mau kita ambil, apakah jadi atau enggak gitu. Terutama kalau kita bukan tipe orang yang pinter memasarkan suatu barang meskipun itu barang yang kita olah sendiri gitu, yang kita tahu kualitasnya, yang kita tahu kebersihannya kalau untuk makanan gitu ya. Terus kemudian kita tahu bahan-bahan yang kita pakai itu enggak mengganggu kesehatan misalnya. Jadi ada hal-hal yang kadang kita belum punya gitu. Misalnya contoh dulu saya termasuk orang yang nggak mudah untuk menawarkan barang atau yang namanya berjualan. Ya, satu, ada aja banyak alasannya. Pertama, saya takut nanti orang nggak suka dengan rasanya. Lalu yang kedua, saya takut gitu. Jadi selalu banyak takutnya tuh. Kedua, takut orang beli itu bukan karena dia suka, tapi karena dia nggak enak hati dengan saya gitu ya. Ketiga, nah takutnya orang nanti beli gitu ya, belinya karena terpaksa gitu misalnya, karena saya kemahalan tapi nggak berani bilang mahal misalnya. Nah, itu hal-hal yang kadang membuat langkah kita untuk maju berjualan tuh menjadi berat ya, menjadi tersendat-sendat gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya, hal yang paling mudah adalah gini, kalau baking ya, baking itu sebenarnya kalau kita mau jualan, kita nggak pandai berjualan. Nah, karena itu nanti akan kepandaiannya itu akan datang itu melalui proses gitu yang tanpa kita sadari. Jadi kalau saya dulu yang berjualan sebetulnya bukan saya gitu ya. Kalau saya berada di kantor, dulu saya masih berkantor. Nah, itu biasanya kalau weekend ya karena saya hobi, sebetulnya saya bikin itu buat dibawa ke kantor untuk cemilan ya sama saya dan staff. Tapi kadang ada beberapa staff yang karena dia suka dan dia bilang, kenapa nggak jual aja Bu? Nah, saya bilang enggak gitu. Nah, mereka tahu kalau saya itu orangnya maluan gitu ya, sungkan untuk jualan. Jadi mereka yang menawarkan diri untuk udah saya aja yang jualin deh gitu. Ya, jadi ada banyak caranya tuh. Ada aja jalannya memulai sesuatu gitu. Meskipun kadang nggak dari diri kita sendiri, tapi bisa dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terus kemudian selain dari teman-teman itu ya, kadang dari keluarga gitu. Jadi kakak saya misalnya karena dia suka, nah biasanya dia mulainya dengan apa, dia beli gitu ya, kemudian dia kasih coba teman-temannya, baru dia tawarkan ke teman-temannya gitu, sehingga akhirnya teman-temannya memesan kepada saya. Nah, itu beberapa hal yang bisa menumbuhkan atau bisa membuat kita memulai langkah untuk mulai berjualan. Nah, kalau berjualannya sudah berjalan, biasanya kita sudah enak ke depannya gitu ya. Tapi sebelum kita mulai berjualan itu ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Ya, ada beberapa poin. Nah, untuk saat ini saya akan bagi, misalnya yang pertama itu produk. Produk yang akan kita jual itu memegang peranan penting. Jadi untuk baking lovers terutama yang pemula, saya sarankan mulailah dengan sesuatu yang sangat kita kuasai
gitu ya, yang menurut kita pribadi dan menurut orang-orang di sekitar kita, entah suami kita ya atau istri kita, untuk bakers pria atau anak-anak kita ya, orang tua kita, adik kakak kita, yang mereka selalu sering bilang itu paling enak. Karena baking itu kan sebetulnya itu seni mengolah rasa gitu ya. Jadi kalau kita buat berjualan, kadang memang kita harus menerima masukan orang, karena belum tentu apa yang kita bilang enak itu orang lain bilang enak. Dan sebaliknya, apa yang kita bilang nggak enak, belum tentu orang lain juga bilang nggak enak gitu ya. Karena setiap orang punya selera yang berbeda. Oke. Nah untuk produk, Baking Lovers bisa gini, misalnya menguasai 10 produk. Tapi untuk berjualan, cobalah fokus mulai dari 1 sampai 5 produk saja gitu ya. Nah berjualan tuh kalau untuk produk, itu mulai fokus dari rasanya, kemudian yang paling penting adalah bahan-bahan yang kita gunakan gitu ya, terus kemudian juga alat-alat yang kita gunakan ya, terus kondisi ruang kerjanya juga pastikan bersih gitu. Nah berkenaan dengan produk, ada satu yang saya sampaikan juga sih kepada itu ya, pada peserta di kelas-kelas saya. Ini kan zaman medsos, kadang ada beberapa ya Baking Lovers tuh yang berjualan. Nah itu kadang suka diupload misalnya lagi banjir orderan. Nah itu kita harus cerdas gitu. Kenapa? Setiap orang kalau membeli itu pasti dia lebih berpikiran bukan hanya enaknya, tapi apakah makanan yang dia beli itu sehat diolahnya. Gitu. Nah kadang ada beberapa para pelaku bisnis kue, kalau kita melakukannya tuh atau memproduksinya di rumah, bukan berarti kita bisa menghilangkan standar gitu ya, standar terlebih standar kebersihan, terus kemudian gimana pengolahannya. Nomor 1 adalah bersih gitu. Jadi jangan pernah upload kondisi dapur yang lagi berantakan gitu ya, atau mau kasih unjuk orderannya banyak ratusan tapi ampar-amparan di lantai gitu ya, apalagi kalau orang sampai lihat lantainya misalnya kotor gitu. Nah karena kalau berjualan itu kan harusnya sesuatu yang kita juga berpikir, kalau kita menjadi pembeli apakah kita mau memilih membeli makanan kepada orang yang tidak memelihara kebersihan di tempat dia berproduksi. Nah, itu penting sekali gitu ya. Jadi apapun yang kita mau upload, pastikanlah itu adalah sesuatu yang baik ya, menghasilkan penilaian yang baik. Nah jadi saran saya gini, kalau kita berproduksi ya, membuat makanan, harus mengkondisikan bahwa makanan itu dibuat supaya kita sendiri, keluarga kita kalau mengkonsumsi makanan itu nggak hanya enak tapi sehat gitu ya. Jadi biasakan memproduksi itu seperti untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ruang produksinya, alat-alatnya semua juga memang harus dikondisikan menjadi kebiasaan kita ya, menjadi habit bahwa bersih itu penting gitu ya. Penting buat kita ya, penting untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang membantu mengerjakannya, dan juga sangat penting untuk customer yang membeli kepada kita gitu ya. Oke, lalu yang kedua selain untuk produksi itu ada yang namanya harga gitu. Nah poin yang paling sering gitu ya, yang paling sering menjadi topik kalau di kelas gitu, mau online maupun offline, itu selalu tanya, chef itu kalau udah jadi nanti dijualnya berapa ya gitu. Nah kadang saya selalu suka guyon ya, bahwa kalau saya jual, saya maunya jualnya mahal gitu ya. Karena sebenarnya gini Baking Lover, harga itu sebetulnya harga adalah sesuatu yang kita tetapkan dengan mengukur kemampuan kita dan daya beli dari orang yang akan membelinya, atau pasar atau market yang kita tuju gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh yang paling mudah adalah lapis legit. Mengapa ada orang menjual lapis legit dengan ukuran 20 x 20 ya, misalnya 20 x 20 tingginya standar ya, biasanya itu sekitar 7 cm ya, 6 sampai 7 cm. Itu ada yang menjualnya satu loyang itu 1 juta, 1,5 juta misalnya. Tapi ada juga yang menjualnya hanya 500.000, bahkan ada yang menjual satu loyang itu hanya 100.000 misalnya. Nah itu apa yang membuat orang bisa rela menjual dengan harga sangat rendah atau sangat murah? Dan kita juga berpikir apa yang membuat orang percaya diri sekali sehingga berani menjualnya dengan harga mahal gitu. Nah itu sebetulnya kembali lagi kepada
pribadi atau hal-hal yang mau diambil gitu, poin yang mau diambil oleh penjual itu sendiri. Jadi baking lovers kalau misalnya contoh menjual lapis legit, kalau mau mahal bisa nggak? Tentu saja bisa. Nah untuk mahal, syarat-syaratnya itu sebetulnya itu umum. Satu, gunakanlah bahan-bahan premium, ya, bahan-bahan premium. Lalu kemudian pastikan lapis legitnya itu kalau orang makan setelah satu potong selesai dia mau 2, setelah 2 dia mau 3. Jadi maksudnya memang beneran enak gitu ya, bukannya enak menurut kita, tapi pelanggan atau orang yang mencicipi itu memang merasakan apa yang kita bilang enak itu sampai kepada dia gitu ya. Jadi rasanya nggak terlalu manis, misalnya manisnya cukup, kemudian lembabnya dapet gitu ya, terus kemudian tampilannya juga cantik. Nah kalau menjual itu biasanya orang mulai dari melihat kemasan, jadi pastikan kemasannya juga eksklusif. Kalau sudah bicara mengenai kue yang harganya 1 juta ke atas gitu ya, pastikan tampilannya tuh eksklusif. Jadi orang bisa membelinya untuk konsumsi pribadi, tapi dia juga bisa menjadikan produk kita itu pilihan sebagai hantaran atau hampers ya, yang bisa dia berikan kepada koleganya misalnya atau keluarganya gitu. Nah terus bicara misalnya tadi lapis legit, biasanya saya tuh di kelas selalu kasih tahu ibu-ibu untuk menjual yang namanya lapis legit. Saya pasti selalu menyarankan jangan pernah menjual yang murah gitu ya. Mungkin kalau udah pernah ketemu saya di kelas, baik hands on gitu ya ataupun kelas reguler, online maupun offline, saya tuh selalu berkata begitu. Kenapa? Ya bukan karena saya melihat dari untungnya sedikit gitu atau untungnya kalau jualnya mahal banyak, bukan itu sebetulnya. Karena baking lovers harus mulai menghargai jerih payah kerja sendiri. Lapis legit itu bicara suatu kue yang memerlukan waktu proses yang panjang gitu ya. Kalau kita bicara pabrik rumahan, kue rumahan, bukan pabrikasi gitu ya. Beda dengan pabrikasi yang semuanya dikerjakan oleh mesin. Nah lapis legit itu mau bahannya premium, mau bahannya yang biasa-biasa saja, mau bahannya yang murah sekalipun, itu tetap prosesnya itu pasti membutuhkan waktu yang lamanya hampir sama gitu ya. Jadi kalau kita udah bicara prosesnya sama, lamanya, tenaga yang dikeluarkan juga pasti sama. Yang membedakan hanya biaya untuk membeli bahannya ya. Jadi sangat disayangkan ya kalau kita menjual lapis legit dengan jumlah waktu kerja yang panjang itu, namun untuk yang harga murah. Jadi sebaiknya kalau untuk jualan ya pastikan supaya seimbang. Tuh kalau kita senengnya yang apa tuh pasarnya tuh yang murah menengah ke bawah, nah produksilah produk-produk gitu ya yang masa produksi waktu untuk memproduksinya itu tidak terlalu panjang, supaya sepadan harga dengan effort yang dikeluarkan ya oleh baking lovers. Nah itu dari segi harga. Nanti ada lagi aspek-aspek lainnya. Oke. Untuk bisa berjualan kue dengan sukses, ada lagi poin-poin yang harus kita perhatikan. Selain dari tadi produk apa ya yang akan kita produksi, kemudian diproduksi dengan standar yang bagus, lalu kemudian harga ya, harga ditentukan oleh kita sendiri. Nah itu berkaitan dengan bahan-bahan yang kita gunakan ya, lalu kemasannya bagaimana. Nah lalu yang tidak kalah pentingnya adalah promosi ya, promosi. Nah sebetulnya kalau kita bicara promosi paling efektif adalah menciptakan produk sebaik mungkin sehingga promosinya itu bisa berjalan tanpa kita sadari, tanpa kita membayar gitu ya. Malah kita sudah dibayar terus kemudian barang kita dipromosikan, itu sebenarnya paling efektif. Saya ambil contoh misalnya ada orang yang memproduksi misalnya marmer cake, lalu kemudian ada customernya yang membeli untuk kebutuhan misalnya ada acara di rumahnya ya, misalnya acara ulang tahun. Nah lalu kemudian disajikan. Jadi saya selalu ingatkan kepada para peserta kelas saya, buatlah kue itu seenak mungkin, secantik mungkin. Kenapa? Yang beli memang 1 orang, tapi yang mencicipi itu bisa 10 bahkan sampai ratusan orang. Jadi semakin banyak jumlah orang, jumlah seseorang membeli kepada kita, misalnya beli marmer cake 10 loyang, itu sudah pasti bukan dikonsumsi untuk pribadi kalau 10 loyang. Ya, mungkin untuk suatu acara atau untuk diberikan kepada
keluarganya, kerabatnya gitu. Nah sebetulnya waktu dia sudah membeli kepada kita dan kemudian kue itu sudah di delivery, sudah kita berikan, kita harus yakin bahwa itu merupakan proses promosi itu udah mulai berjalan gitu. Jadi waktu kue itu disajikan, itu orang akan merasa tuh, misalnya ini kuenya enak apa segala macam. Nah kalau kuenya enak, maka baking lovers memiliki keuntungan. Mengapa? Dari satu orang yang membeli itu, ya ada kemungkinan 10 bahkan 100 orang yang sudah mencicipi. Dan kalau memang kue itu enak dan kebetulan kita ketemu orang-orang yang mencicipi yang memiliki selera sama dengan kita yang juga mengatakan enak untuk apa yang sudah kita buat itu, nah itu saya pastikan akan ada orderan-orderan dari orang-orang yang kita belum pernah kenal sebelumnya gitu. Jadi kalau nanti baking lovers tanya, biasa saya sih dulu saya gitu, waktu saya jualan ya saya bisa tanya, sorry ibu tahu tempat saya dari mana ya? Nah biasanya mereka kasih tahu tuh, misalnya waktu kemarin anak saya misalnya ulang tahun di sekolah terus ada temennya bawa misalnya, atau saya ikut arisan di rumah ibu apa, atau misalnya ada acara pesta di mana gitu. Nah jadi itulah yang menyebabkan saya tahu bahwa promosi itu sebetulnya dimulai dari diri kita sendiri. Produksilah segala sesuatu semaksimal mungkin, sebagus mungkin, seenak mungkin kalau untuk makanan. Kenapa? Karena promosi itu berjalan pada saat barang yang kita buat itu, ya makanan yang kita buat itu berpindah dari tempat kita mengolahnya ke tempat orang yang membelinya. Saat itu promosi sudah dimulai. Oke. Lalu kemudian promosi itu supaya efektif bisa juga baking lovers misalnya memberikan diskon, ya. Tapi sebetulnya ada yang lebih bagus lagi. Ya lebih bagus lagi. Jadi saya kadang ada beberapa ibu yang juga menjual, nah mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi misalnya baking lover sudah memproduksi satu macam misalnya brownies, dan browniesnya sudah bagus ya, pemasarannya sudah bisa diterima, penjualannya sudah bagus juga. Kemudian baking lovers mau menambah varian misalnya puding. Nah ada baiknya memberikan promosinya dalam bentuk ya waktu kita mau mau mulai menjual puding. Lebih efektif adalah orang misalnya memesan misalnya satu loyang brownies kepada kita, nah kita kasih dia misalnya tester puding ya, misalnya dalam bentuk cup atau apa gitu, sambil kita kasih tahu bahwa kita sudah mulai menerima pesanan untuk jenis puding. Nah kalau mereka cocok, mereka bisa memesannya. Nah itu salah satu bentuk promosi yang sangat efektif. Kenapa? Karena biasanya ya, kalau dari pengalaman biasanya orang kalau udah cocok sama kita nih, misalnya beli apa lapis Surabaya, dia kepengen makan Black Forest, biasanya dia akan tanya, Bu, keluarga saya tuh butuh Black Forest ya untuk misalnya kapan, misalnya minggu depan, bisa nggak ya Bu kalau pesan sama ibu? Nah biasanya seperti itu. Itu juga yang menyebabkan mengapa orang belajar baking itu tidak pernah stop ya, tidak pernah stop, apalagi kalau karena hobi. Karena biasanya kalau yang udah mulai jualan itu semakin banyak ya jenis varian yang yang dibutuhkan oleh pembelinya, maka baru kita mulai kepikiran, oh ternyata banyak ya yang mau Black Forest, atau ternyata banyak ya yang suka cake tiramisu. Nah biasanya itu yang yang membuat kita tuh atau memotivasi kita untuk ingin belajar hal-hal yang baru yang belum kita kuasai, atau mendalami apa yang sudah kita kuasai kalau untuk jualan. Karena kita pastikan bahwa waktu kita jual itu kita tidak membuat orang kecewa ya, supaya orang yang sudah membayar kepada kita dia happy gitu ya, karena mendapatkan produknya itu sesuai dengan ekspektasinya gitu. Oke, itu poin-poin yang penting yang bisa membuat bagaimana jualan kita berhasil. Nah jangan lupa ada hal penting menentukan harga yang selalu saya ingatkan. Jangan pernah takut untuk dijuluki orang menyebut kita misalnya mahal produknya ya, karena sebetulnya ada dua pilihan. Baking lovers bisa milih mau dikenal sebagai orang yang menjual mahal tapi enak, atau sebaliknya produknya murah tapi rasanya biasa-biasa saja. Dan saya dulu mengalami itu ya, saya ambil keputusan bahwa saya punya standar harga sendiri gitu, dan orang-orang yang membeli pastilah orang-orang yang memang seleranya sesuai dengan selera saya gitu ya. Sehingga kadang kalau ada misalnya pembeli yang, Bu saya mau pesen itu dong misalnya lapis legit tapi bahannya biasa-biasa aja deh supaya harganya bisa murah.
atau saya seneng banget nastar tapi maunya jangan yang premium, yang biasa aja gitu supaya harga bisa lebih murah. Nah saya kalau yang seperti itu saya merasa ya berarti itu bukan rezeki saya gitu ya, biarlah itu menjadi rezeki dari teman-teman yang lain yang menjual barang yang sama namun dengan standar harga yang berbeda. Jadi saya pasti selalu menjawab ya, maaf Bu, karena saya produksinya tuh standar, bahan-bahannya sudah standar, nggak pernah bisa dirubah, jadi harganya juga udah sesuai gitu ya. Jadi berbanggalah kalau sampai Anda bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Lalu orang akan merekomendasikan Anda dengan kata gini, misalnya Anda tuh membuat Black Forest sangat enak, cantik, tapi mahal. Nah teman-teman pasti akan bilangnya, oh kalau butuh Black Forest cantik beli aja tuh ke Ibu A, gitu. Enak banget deh Black Forestnya, cuma memang harganya mahal gitu ya. Nah itu kan lebih bagus sebetulnya, lebih positif ya dibanding orang mereferensikan kepada temannya atau keluarganya, misalnya kalau butuh Black Forest, oh beli aja sama si Ibu B, dia murah loh jualnya, gede lagi gitu ya, tapi memang sih rasanya biasa aja gitu, rasanya kurang, apalagi kalau bilang itu cuma memang rasanya kurang gitu. Demikianlah tips saya untuk kali ini, semoga bermanfaat.